Jangan lupa subscribe, like, and share. Jangan lupa loncengnya ya. Insya Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sosok yang sangat mulia, pribadi yang sangat agung akhlaknya. Beliau adalah sosok yang sedang viral akhir-akhir ini dalam sebuah ekspresi seni, sebuah lagu yang berjudul Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya tertarik untuk kemudian mengangkat materi ini? Tentu sebagai bagian daripada sirah nabawi, sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ternyata lagu yang sedang viral itu mengandung pro dan kontra. Yang pro mengatakan bahwa luar biasa keromantisan antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Aisyah. Tapi yang kontra mengatakan bahwa lagu tersebut tidak menggambarkan kehidupan Aisyah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sesungguhnya, bahkan terkesan mereduksi. Ada juga yang kemudian bernada sinis mengatakan bahwa yang suka lagu Aisyah itu belum tentu mau kalau dimadu atau di poligami. Mereka mengatakan Aisyah radhiyallahu anha ini adalah istri ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagi saya bahwa setiap kisah itu yang paling penting adalah ibrahnya, yang paling penting adalah pelajarannya. Maka ada dua hal penting yang saya kira ini adalah prinsip kaidah di dalam kita memahami kisah daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang mendapatkan gelar Al-Humairah, Sang Humairah. Jadi sangat penting di dalam kita memahami kisah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini adalah kisah Aisyah radhiyallahu anha ini harus membangun keyakinan bahwa ia adalah bagian daripada risalah Allah, ia adalah bagian daripada agama ini. Tidak boleh ada keraguan sama sekali bahwa Aisyah ini adalah bagian daripada yang bukan daripada agama kita, karena sangat sulit diterima oleh akal sehat. Bagaimana mungkin seorang yang masih di bawah umur dalam hitungan manusia sekarang kemudian menikah dengan, dalam tanda kutip, laki-laki tua, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin ada perintah datang di alam mimpi lantas kemudian menjadi kenyataan? Tetapi bagi kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kisah ini harus betul-betul membangun keyakinan bahwa ini adalah bagian daripada agama kita, bahwa jika Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan, maka kita hanya boleh mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mentaati perintah ini, walaupun perintah itu datang di dalam mimpi. Pelajarannya bagi kita sekarang bahwa perintah kali ini tidak datang dalam mimpi, jelas teksnya, jelas yang kemudian memfatwakannya, memerintahkannya kepada kita. Maka jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mentaati itu, maka hari ini kita tentu lebih mudah lagi untuk taat, karena perintahnya sudah ada di dalam Al-Quran, perintahnya sudah ada di dalam hadis, sudah dipraktekkan oleh para salafun saleh. Ini yang pertama. Yang kedua,
kisah Aisyah radhiyallahu anha ini harus diyakini sebagai bagian daripada sunnah, sebagai bagian daripada tradisi yang dianjurkan untuk diikuti oleh kita yang datang di belakangan ini. Oke lah, sangat bagus kemudian keromantisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam lagu itu. Tetapi ada hal yang lain yang perlu juga kemudian kita ikuti. Misal bagaimana sunnahnya ketika Aisyah radhiyallahu anha cemburu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang istri memanggil ketika marah dan bagaimana seorang istri memanggil ketika senang. Itu adalah bagian daripada sunnah. Bagaimana kemudian respon Aisyah radhiyallahu anha ketika mendapatkan fitnah di dalam hadithul ifki, itu juga adalah sunnah. Maka betapa kemudian kita digembirakan dengan sirah dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ini, karena sosok beliau yang sangat luar biasa ternyata mampu meningkatkan keimanan kita, keyakinan kita kepada agama ini, mampu meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain kita diberikan contoh, diberikan sunnah yang sangat mulia yang dipraktekkan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya, memberikan bimbingannya kepada kita semuanya, sehingga viralnya lagu ini justru membawa hikmah akan meningkatnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah keyakinan kita dengan menambah lagi, dengan menguatkan lagi sunnah-sunnah, nawafil-nawafil yang telah disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipraktekkan bersama keluarga beliau. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.